Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini kita masih di jalur Limbata. Kita kupas tuntas tentang Cana Limbata, bagaimana karantinanya, melatih mental, pemilihan pakan, dan yang lain. Sekaligus menjawab pertanyaan dari orang-orang ini. Banyak pertanyaan tentang Limbata yang satu ini. Nah, tanpa berbasa-basi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang nggak mau subscribe nggak apa-apa, bebas. Nah, untuk berbicara Limbata, ikan cantik dari sawah Indonesia, kita semua tahu bahwa Limbata sebagian besar tangkapan alam. Sama seperti ikan-ikan lain yang sering kita jumpai, ikan-ikan impor itu ya, semuanya butuh karantina. Nah, untuk karantina Limbata sendiri, yang pertama kita siapkan tanknya sesuai ukuran. Misal ikan 5 cm, ukurannya 3 kali tubuh ikan, seperti yang orang lain bilang lah, kita ikutin saja. Ikan 5 cm berarti kita karantinanya di tank ukuran 15. Ya 15 kali 10 bisa. Nah, untuk karantina alangkah baiknya itu tank polos, supaya tidak terlalu mengganggu ya, kan karena Limbata sering sekali mojok ataupun bahkan ini masuk ke substrat atau pasir kita. Adapun tujuan karantina, yang pertama adaptasi pH air, karena kan air baru, air keran, beda jauh sama air di alam. Yang kedua adaptasi suhu, adaptasi lingkungan juga. Dari alam kita pindah ke lingkungan manusia, perlu adaptasi. Nah, untuk adaptasi sendiri, kita sering karantina di tempat sepi. Memang ini saya agak berbeda jauh sama orang. Kalau orang biasanya berkata karantina itu mending di tempat ramai supaya ikan terbiasa sama manusia. Tapi kalau saya malah justru saya balik. Untuk karantina kita taruh di tempat sepi supaya dia adaptasinya itu cepat. Kuasa wilayahnya juga cepat. Kalau terlalu sering melihat gerak-gerik manusia, malah menurut saya karantina ikan itu adaptasinya terlalu lama. Nah, di sini juga saya jelaskan apa saja yang harus kita lakukan dalam proses karantina. Jadi, kalau ikan saya ya, ini ikan saya, ketika ikan datang, misal tangkap dari alam ataupun ikan PO, setelah 3 hari atau mungkin lebih kita pantau ikan. Kalau dia sudah mulai ada gerakan, langsung kita kasih pakan. Dan kasih pakannya nggak usah kita ajak main-main dulu, jangan. Kan kebanyakan orang bilang dimainin dulu lah biar ikannya aktif. Kalau saya malah justru tidak seperti itu. Jadi kalau ikan sudah masuk proses karantina, pakannya langsung saya kasih. Bisa sampai 5 kali. Misal saya kasih pakan Senin, nah ntar misal seminggu ke depan dia sudah punya insting lah. Kalau kita sering kasih makan langsung ini ya, langsung tanpa kita mainkan dulu, ikan itu tetap punya insting, oh itu orang mau kasih makan. Jadi ikan otomatis tuh naik ke permukaan ataupun nyamperin kita, nyamperin yang punya. Nah, kalau ikan sudah kepantau sering nyamperin di depan tank lah, nungguin. Nah, itu baru kita tahan makanannya. Misalnya pakai cacing ya, kita tahan di depan tanknya.
Nah, kita lihat respon ikannya, dia ngejar pakan atau enggak. Kalau memang dia ngejar pakan, baru kita mainkan itu. Tapi jangan ditarik ke kanan ke kiri untuk ikan-ikan yang gesit, karena nanti gusak-gusuk. Jadi udah kita taruh saja, karena itu pakan hidup kan pasti bergerak. Nah, setelah itu kita kasih pakan. Nah, ini kita lakukan sampai ikan benar-benar mental kejar pakan, bahkan kejar tangan ya. Nah, kalau ikan sudah stabil kejar tangan, baru kita masuk ke proses melatih mental flaring, bisa dengan kaca. Nah, untuk ketuk, kan kadang orang kan sering diketuk-ketuk. Sebenarnya kalau pertama itu nggak usah diketuk-ketuk, kita pantau saja kalau di kaca dia mau flaring atau enggak. Jangan terburu-buru dikagetin. Kalau mentalnya turun malah proses ulang kan, sayang waktunya. Jadi kita kaca kalau dia sudah flaring, sampai ya bener-bener flaring lah, flaring kaca kita tarik, kita coba pakai tangan sampai dia bener-bener mau flaring tangan. Nah, kalau si ikan ini limbata kita, misal kita limbata kita sudah flaring stabil, mental sudah naik, kita pindahkan dari tank karantina ke tank yang sesuai keinginan kita. Misal ini ya, ini ikan 5 cm tapi saya taruh di tank ukuran 40. Sebenarnya ini ngawur, tapi karena saya punya tujuan lain supaya limbata kita itu gerak, aktif. Nah, untuk memindah ikan memang harus bermental dulu. Jadi kalau belum bermental malah kadang proses ulang lagi. Kalau mental sudah stabil, baru kita pindah ke tank yang sesuai selera kita ya, sudah disetting sedemikian rupa. Nah, untuk ukuran tanknya tetap kita mengikuti panduan dari master lah ya, 3 kali tubuh ikan tetap. Tapi ini kan saya pengen ikan aktif, jadi saya taruh di tank yang gede. Nah, sebelum ikan dipindah, alangkah baiknya kita siapkan dulu airnya. Kalau air sudah stabil, barang-barang yang mau kalian masukkan atau hiasan-hiasan, misal seperti kayu, patung-patung ataupun filter, masukkan dulu. Jangan ikan masuk baru kita setting, nanti malah ikan bakal adaptasi, nanti repot lagi itu. Mending tanknya dulu siap, baru ikan masukkan, bukan karantina ya, aklimasi sesuai yang sudah saya share juga di channel ini. Nah, setelah itu kita tunggu sampai ikan aktif, baru kita mulai ajak dia bermain lagi. Nah, untuk perawatan airnya, di sini saya pakai filter ya. Ini pun berbeda sama orang lain. Orang lain suka bilang filter itu tidak wajib, tapi bagi saya filter wajib, karena saya orangnya malesan. Dan saya pun berpikir seperti ini, kalau ikan cana tanpa filter aja hidup, apalagi kalau pakai filter, kan pasti lebih hidup lah ya. Terus saya juga berpikir kalau air yang bagus memang potensi membuat pertumbuhan ikan juga bagus. Kalaupun ini berbeda dengan orang lain, ya silahkan kalian memilih mau pakai filter atau tidak. Nah, untuk mengganti air, kalau saya tidak ada jadwal ganti air, asal tank sudah kotor saya ganti. Nah, untuk mengganti air, yang pertama usahakan ganti 30% dulu, bertahap ganti 30%. Kalau nanti sudah 30% dia stabil, kita naikkan ganti 50%. Nah, setelah 50% itu kita tahan di situ lama, karena untuk ke tahap 70%-nya potensi stres sangat besar. Kalau saya ganti air selalu 100%, dan ini saya tidak menyarankan untuk kalian, karena saya itu
kalau pengen bersih-bersih ya sekalian bersih. Jadi saya angkat ikannya, tanknya saya cuci semua, saya jemur, pasirnya saya cuci ulang, ganti media filter, baru ikan masuk. Tapi ini saya tidak menyarankan buat kalian. Kalau untuk kalian mending ganti air itu 50% lah, udah mentok di situ. Dan jangan terlalu sering, karena pergantian pH air itu sering membuat mental ikan turun. Nah, lanjut ke pakan. Karena ini ikan 5 cm ya. Ini ikan 5 cm tangkapan alam, tapi warnanya sudah, ya kalian bisa lihat sendiri lah. Warnanya sudah keluar, rimnya sudah kelihatan tebelnya ya. Ini saya kasih pakan harian premium blue 1-3 butir. Kadang lebih lah, kalau lagi gatel tangan, kadang lebih. Nah, ini ikan sudah puasa dari karantina. Saya puasa Senin Kamis. Nah, Senin Kamisnya saya kasih pakan cacing. Nah, di sini cacing itu bukan cacing yang di bawah batu itu, bukan. Saya pakai cacing dari kotoran sapi. Coba kalau kalian lihat gitu ya, tumpukan kotoran sapi, kalian dongkel di situ, ada cacing yang warnanya bersih tanpa mengandung ini tanah, dan lendirnya itu sedikit. Beda banget sama cacing-cacing di bawah batu ataupun cacing tanah di sampah. Itu cacingnya full isi tanah, lendirnya banyak. Nah, adapun pakan yang lain saya belum coba. Kalau kalian ada treatment pakan yang bagus, silahkan komen di bawah, karena saya juga masih butuh belajar, butuh ilmu yang banyak. Jadi buat kalian yang sudah berhasil, share saja, komentar di bawah, nanti saya coba. Buat yang bertanya apakah rim fin tebal itu karena pakan, sampai saat ini saya juga belum tahu. Saya masih yakin kalau fin tebal, rimnya itu kuning-kuningnya tebal itu memang faktor gen. Karena saya berhasil mendapatkan ikan yang seperti ini, ya treatment sendiri lah. Treatment sendiri sampai kita mendapatkan ikan setebal ini, saya rasa tetap dari gen. Karena ada limbata lain sama-sama lokality Wonosobo, tapi rimnya itu tipis banget. Padahal ikan sudah gede, ikan sudah masuk 8-10 cm, tapi rimnya kalah sama yang 5 cm ini. Ini saya tampilkan ikannya. Nah, ini si Barno ya, ikan yang barbar itu, yang mangap-mangap terus. Ini sudah masuk ke 9-10 cm, tapi kita lihat tuh, fin orennya, rimnya itu tipis banget. Padahal sama-sama lokal Wonosobo, pakannya sama, perawatannya sama, mata airnya juga sama. Tapi sangat tipis, terus warnanya juga kurang pekat. Nah, makanya saya masih berpikir bahwa rim tebal itu tetap dari gen. Nah, untuk memilih bahan-bahan yang calon rim tebal itu kita sudah bisa memilih dari ukuran di bawah 5 cm. Jadi dari di bawah 5 cm itu ketika kita karantina di tank hitam, kelihatan banget gitu loh. Asal tanknya background hitam itu warnanya kelihatan. Bisa kita lihat. Ini dulu waktu dia masih kecil, ini 4 cm, tapi warnanya, warna rim dorsalnya kelihatan banget tuh, bisa diperhatikan. Jadi pemilihan bahan itu memang penting, karena dari bahan yang bagus itu akan lebih mudah mensukseskan kita dalam treatment. Dan ini setelah 2 bulan, ini sekarang ini baru saya kasih pakan ya, kita mendapati ikan dengan rim tebal. Jadi memang fix tetap gen. Kalaupun nanti ada cara dari pakan, nanti saya share ulang.
Tapi sejauh ini tetap saya melihatnya kalau rim tebal itu memang dari Gen. Nah, mungkin sudah terjawab ya, sudah tuntas tentang Limbata ini. Buat kalian yang pengen mengikuti treatment saya, silahkan. Adapun yang tidak mau ya nggak apa-apa, karena ini kan pengalaman pribadi. Nah, semoga terjawab pertanyaan dari saudara-saudara di luar sana dan juga bermanfaat buat saya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum, salam dari Wonosobo, salam tempe gemul. I tried so hard and got so far.